datang di podcast PMT, tempat kita ngobrol seru, inspiratif, dan penuh insight bersama saya Armila Rumalutur dan saya Putri Riantika. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yang pastinya akan membawakan banyak cerita inspiratif. Beliau adalah penerima beasiswa Sobat Bumi Pertamina. Tepuk tangan dong. Di sini kita akan ngobrol tentang perjalanan beasiswa, terus juga pengalaman selama program, terus juga serta bagaimana kontribusi Sobat Bumi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. So, jangan kemana-mana, stay tune and podcast PMT. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol nih ya, mari kita kenalan dulu dengan Kak siapa? Kak Rizal, perkenalkan di sini saya sebagai ketua koordinator PF12. PF11. Saya dari jurusan teknik listrik, sekarang mau masuk semester 6, dan teman saya Rifa Wahyudi, saya mahasiswa akhir teknik listrik sebagai penerima beasiswa Sobat Bumi batch 10. Oke, jadi ada Kak Rizal dan Kak Rifa. Gimana nih kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Ya, baik sih, cukup baik. Kuliahnya gimana Kak? Aman? Ya, kalau untuk tugasnya biasa tugas akhir dan segala galanya. Ya, sebagai mahasiswa akhir. Tugas akhir ya. Ya, semester berapa ya Kir? Semester 6 sudah. Mau next semester. Mau naik semester 6. Mau next semester 6. Paling tinggal seminar saja. Ya, sebentar aja. Oke, seminar. Sebelum kita lanjut nih. Gimana? Sebelum kita lanjut, coba nih Kak ceritain pengalamannya pada saat mendaftar beasiswa Pertamina ini. Oke, kalau dari saya, itu saya mendengar info tentang beasiswa Pertamina Sobat Bumi itu di tahun 2022. Itu saya di semester 3. Itu jadi saya dapat kabar kalau ternyata Pertamina Foundation itu bermitra dengan Politeknik Negeri Papua. Nah, jadi kita itu dapat slot tertentu, dapat slot untuk mendapatkan beasiswa. Itu itu semester 3 saya dapat infonya. Semester 3. Kalau Kak Rizal? Kalau saya itu semester 3 mulai 4 ya. Kalau saya itu awalnya nggak ikut sama Rifa awalnya. Tapi waktu saya lihat pendaftarannya itu saya kayak sudah mulai down, sudah kayak merasa susah sama tesnya. Nah, setelah lihat mereka enak ditanggung beasiswanya, ini saya kayak terpacu gitu ikut. Jadi di tahun lalu semester 4, semester 3 mulai 4, nah saya coba ikut beasiswa untuk mendaftar beasiswa Pertamina. Iya, karena tahapan pertama itu memang banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang baru lihat tahapan pertama itu sudah down gitu. Padahal ya sebenarnya tidak sesuai itu. Oh, jadi ada persyaratannya pada saat mendaftar. Iya, betul. Oke. Oh ya, by the way, ini kan dua-duanya jurusan listrik. Apa pendaftarnya cuma boleh jurusan listrik atau jurusan lain juga boleh? Semua jurusan bisa. Semua jurusan bisa. Iya, jadi semua jurusan itu pokoknya semua jurusan bisa yang tidak menerima beasiswa lain. Maksudnya jadi tidak sebagai penerima beasiswa di tempat lain, itu boleh mendaftar di Pertamina Foundation. Oke, Berarti kalau yang KIPK juga nggak bisa ya? Betul. Jadi kalau KIP kuliah itu mereka tidak bisa mendaftar di Pertamina Foundation karena memang mereka sudah terikat kontrak dengan KIP. dengan KIP. Oke. Jadi kalau mereka mendaftar dengan Pertamina, KIP-nya harus dilepas ya? Ya, kalau di Pertamina itu ada peraturannya. Kalau mau ikut Pertamina minimal sudah lepas dari Pertamina dari beasiswa lain kurang lebih 3 bulan. Oh, gitu. Kurang 3 bulan baru bisa ikut Pertamina. Oke, seperti yang sudah dibilang tadi itu persyaratannya dan juga segala macamnya itu susah ya. Kira-kira tantangan terbesar dalam proses seleksinya itu apa itu, Bud? Begini, sebetulnya ya, banyak kesalahpahaman bagi calon penerima beasiswa Sobat Bumi ini. Kenapa? Karena kan itu ada beberapa tahap ya. Tahap pertama itu di karya tulis esai. Tahap kedua itu di motivation letter. Itu jadi kalau yang di esai itu kita menceritakan problem dari tema yang Pertamina ambil. Maksudnya gini, jadi kayak nanti setiap tahunnya Pertamina Foundation itu akan memberikan tema untuk karya tulisnya. Nah, itu
untuk calonnya itu harus mengikuti tema tersebut. Nah, kalau untuk di bagian karya tulis, di bagian esai itu sebenarnya tidak sulit-sulit, ya tidak sulit-sulit sekali karena memang itu isinya hanya kita bercerita, tapi di dalamnya itu terdapat data-data tertentu. Maksudnya kayak misalnya nih di tahun 2022 itu saya dapat tema tentang hijaukan bumi kalau nggak salah ya. Pokoknya tentang hijaukan bumi lah. Nah, di situ saya memasukkan apa pengalaman saya, apa keluhan saya, terus kemudian data-data dari berbagai macam tentang data-data yang valid itu saya kasih masuk. Itu di tahap yang pertama. Kemudian di tahap yang kedua itu motivation letter. Jadi kalau misalnya karya tulis kita sudah di-accept, sudah diterima, itu masuknya di motivation letter. Motivation letter itu mencakup kita kenapa sih harus dapat beasiswa ini, itu harus diceritakan. Terus beasiswa ini tuh nanti digunakan untuk untuk finansialnya itu untuk apa aja, itu kita harus ceritakan seperti itu. Terus kemudian ketiga itu tahap wawancara. Di tahap wawancara ini kita ditanyai mengenai apa yang sudah kita lalui tahap-tahap sebelumnya kayak motivation letter dengan karya tulis. Nah, kemudian masuk di FGD. FGD itu kayak from group discussion. Ya, from group discussion itu kayak kita dikumpul di satu tempat. Itu secara luring atau daring? Secara Daring. Nah, jadi online. Jadi kita dikumpulnya itu tapi khusus untuk Polinefnya saja. Jadi tidak gabung sama penerima dari kampus lain. Pertamina punya agen sendiri masing-masing untuk dia mewawancarai masing-masing kampus. Oh gitu. Jadi di tahap FGD itu kita kita hanya berfokus untuk diskusi. Jadi bukan untuk berdebat. Nah, itu di bagian FGD-nya. Nah, setelah dari bagian FGD-nya langsung kita dinyatakan terima. Terus tadi untuk tantangan terbesar ya. Kalau untuk tantangan terbesar sebetulnya ya ini balik lagi nih kesalahan para calon untuk menerima infonya. Soalnya begini, Polinef ini kan dia bermitra dengan Pertamina Foundation, artinya berkolab. Nah, jadi dari situ saja kita sudah tahu kalau mahasiswa dari Polinef sudah pasti akan mendapatkan kuota tersebut. Jadi tidak kayak Polinef ini tidak pasti dapat. Nah, ini pasti dapat, tapi beberapa orang yang akan dapat. Jadi tidak kayak misalnya penerima yang mendaftar itu 30, mungkin yang terima itu 10. Oh, jadi yang memang benar-benar mau ikut beasiswanya yang bakal dapat. Iya. Dan setiap seleksi itu pasti ada yang gugur. Misalnya pas karya ilmiah ada yang gugur, bahkan kalau udah sampai di tahap wawancara juga ada yang gugur. Ada. Jadi kalau di tahunku di 2022 itu ada lebih dari 10 calon penerima. Sedangkan yang diterima waktu itu 10. Saya kurang tahu berapa. Cuma yang jelas itu ada yang gugur di situ. Mulai dari tahap karya tulisnya, kemudian wawancara dengan FGD. Memang paling banyak di FGD sih. Karena di FGD itu ya mungkin FGD juga salah satu tantangan terbesar, tapi tidak begitu besar. Maksudnya kayak itu bisa dijalani kalau kita kalau kita mencari infonya valid, kita mencari infonya itu betul-betul seperti itu. Jadi memang paling banyak itu gugurnya itu di FGD. Terus kayak itu tadi Pak tadi itu dari masing-masing sih. Karena gini, kan karya ilmiah kalau kita tahu itu kan dia membentukkan itu kan ada pendahuluan segala macam. Nah, sedangkan karya ilmiah Pertamina ini tidak begitu. Dia cuma kata-kata saja, minimal kalau tidak salah 3 lembar ya, 3 lembar kata-kata saja. Poin-poinnya apa tadi dari solusinya apa, datanya apa, kan. Terus kalau untuk segi pendaftarannya itu berbeda, tergantung karena Pertamina itu berubah. Kayak kemarin mereka pakai motivasi letter ya. Kita tidak ada. Jadi Kak Rifa ini di batch angkatan yang ke-10. Itu pakai motivation letter. Tapi kalau Kak Rizal tidak. Tapi saya sarankan memang persiapan saja karena itu Pertamina memang dia tidak punya peraturan beda-beda setiap tahun. Nah, dia satu lagi di tahap FGD. Nah, kalau tahap FGD-nya mereka itu dibagi serta tim kan. Nah, 5 orang anggaplah. Nah, 5 orang itu 2 orang tim pro, 2 orang kontra, satunya moderator.
Nah, baru itu membahas topik yang ditentukan oleh Pertamina. Betul. Nah, kalau di kita tidak. Kita cuma 5 orang dikasih satu tema dan tema itu tidak dikasih tahu kayak berapa hari, 2 hari tidak. Jadi hari itu langsung mereka kasih. Jadi memang harus punya persiapan. Iya. Mereka cuma kasih clue saja kayak tentang yang viral-viral, kayak berkaitan dengan lingkungan. Itu aja mereka kasih clue. gitu. Jadi mereka cuma kasih clue kayak nanti tema di FGD-nya itu tentang lingkungan, tentang masalah, pokoknya itu tentang masalah yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Nah itu berarti kita harus cari tahu nih, H-3, H-7 kita sudah harus cari tahu itu tentang apa-apa saja kita baca untuk persiapan di FGD-nya. Oke. Jadi mereka tanya saja kayak seperti mereka sih. Dan setiap tim pasti punya tema yang berbeda. Jadi mereka cuma kasih kita berwaktu seperti itu untuk lihat 1 menit ya, untuk lihat dia punya Oh iya, untuk lihat temanya yang dibahas. Dan mereka cuma baca sekali aja. Dan itu langsung mereka tanya solusinya apa? Atau kalian di posisi itu solusinya apa? Apa sih yang kalian bakal lakukan dengan kekurangan desa tersebut? Gitu. Jadi kayak tema problemnya itu dibaca mungkin 1-2 menit itu dibaca dan itu dibacanya sekali. Dan kita sudah betul-betul harus mencatat poin-poin yang pentingnya. Gitu. Oh gitu. Jadi karena sudah sampai di apa tadi FGD ya. FGD, ya. Nah itu kan butuh persiapan. Kira-kira dari Kak Rifa dan Kak Rizal persiapannya apa masuk ke FGD? Kalau dari saya paling coba belajar karena di kan memang ada tim pro dan kontra kan tapi tidak di kayak gimana harus membantah tidak ya. Kayak mereka tim pro dan kontra tapi Saling berdiskusi. diskusi saja tidak kayak salah kamu salah tidak begitu. Jadi ibaratnya mereka saling setuju dengan jawaban tapi yang satu menyela tapi menyala yang lembut-lembut dan tidak yang iya, membantah. bukan seperti debat tapi diskusi gitu. Betul. Terus moderator juga sangat penting ya karena dia yang bakal menentukan waktu bicara apa pertanyaan karena itu juga dinilai. Betul. Dinilai dari Pertamina dinilai. Itu semuanya mahasiswa Polin ya? Mahasiswa Polin. Oke. Jadi yang menjadi orang Pertaminanya itu cuman Hanya memantau. saja. Betul. Mereka cuma baca poinnya, temanya ya kita yang bahas. Betul. Oke. Jadi betul yang tadi Rizal bilang itu kita itu harus mengerti dulu sistem FGD ini itu bagaimana. Itu yang harus kita cari tahu dulu. Kenapa? Karena dalam fokus group discussion atau FGD itu ada beberapa job. Ada beberapa job. Yang pertama itu betul dari moderator, pro dengan kontra. Nah, 3 job itu semua dilemparkan untuk mahasiswa calon penerima. Oke. Nah, dari situ kenapa banyak yang gugur di FGD? Karena yang pertama mereka itu Tidak tahu. Kurang persiapannya. kurang tahu bagaimana FGD itu berlangsung. Misalnya begini, sebagai moderator memiliki tugas dia harus memulai. Misalnya di tim pro atau tim kontra ada mahasiswa yang kurang aktif, di situ moderator sebagai tugasnya untuk mengaktifkan mereka. Seperti itu. Kemudian untuk tim pro dengan kontranya itu mereka harus tahu kapan mereka berbicara, kapan mereka harus berhenti. Seperti itu. Jadi kayak kita harus cari tahu dulu sistem FGD berjalan itu bagaimana. Banyak orang yang salah kaprah FGD itu seperti debat. Jadi mereka bilang asumsi mereka bilang teori mereka, tetapi mereka tidak menerima teori dari tim pro atau kontra yang lain seperti itu. Jadi mereka membantah, betul-betul kayak membantah, makanya di situ kayak penilaiannya minus karena memang kita hanya fokusnya di diskusi bukan untuk berdebat seperti itu. Paling kalau memang mau membantah kaji saja kayak anggap dia punya satu pendapat paling kayak kita mungkin kayak ya saya setuju sama pendapat dia saya setuju tapi mungkin itu mungkin lebih halus kayak jangan menurut saya kamu salah itu tidak boleh. Iya, ini juga salah satu trik untuk menjawabnya. Jadi kayak gitu. Jadi tidak langsung terang-terangan menyela tapi betul. Saya setuju tapi mungkin lebih baik lagi terima dulu yang dibahas dari tim lain lalu kemudian menyampaikan seperti itu. Terus harus siap-siap karena bukan berarti kau dapat pro langsung pro nanti di rolling balik lagi 2 kali. Betul. gitu. Jadi tim 1 langsung ganti tim baru lagi diganti yang tim pro jadi kontra yang jadi moderator dia jadi itu lagi. Betul. Waktu itu ada 3 tema dan dalam FGD itu tukar-tukar.
Kalau misalnya sudah di tim pro mungkin nanti bisa jadi moderator, bisa juga di tim pro lagi, bisa di tim kontra. Pada saat FGD itu jangka waktunya apa langsung diganti tema pada saat itu atau tunggu beberapa hari terus diganti atau memang semuanya dilaksanakan dalam satu hari? Dilaksanakan dalam satu hari. Jadi gitu. per tema itu mungkin 15 sampai 30 menit itu sudah selesai satu tema, kemudian masuk di tema berikutnya seperti itu. Sampai 3 tema. Iya, sampai 3 tema. Dua-duanya sama waktu itu 3 tema juga. Tidak tahu ya, tapi intinya sih pasti temanya berbeda-beda. Tidak mungkin satu tim temanya sama, tidak. Iya. Beda pasti beda temanya. Jadi semua sama-sama 3 tema. Itu dilakukan secara online Iya, dalam online. satu tempat. Enggak, bisa-bisa. Secara online, namun kita dalam calonnya itu tidak dalam satu tempat. Tidak. Online masing-masing aja. Jadi, Oh, jadi tidak dikumpulkan di kampus gitu? Tidak. Oh, oke. Itu tadi kan proses yang paling terakhir itu seleksinya wawancara ya? FGD yang terakhir. Sebelum FGD baru wawancara. Jadi FGD itu yang terakhir. Terakhir. Di wawancara itu kita bakal diwawancara sama 2 orang. Yang pertama dari pihak dari kampus, yaitu Pak Budi ya, kemarin. Pak Budiman. Itu sama dari Pertaminanya. Kalau Pertaminanya orangnya langsung ke kampus Dia atau langsung dari daring juga. Daring juga. Lewat Zoom juga. Zoom? Oke. Lalu proses wawancaranya itu seperti apa gitu kan? Soalnya kan ada 2 orang tuh dari kampus sama dari Pertaminanya. Itu proses wawancaranya seperti apa? Lalu kira-kira pertanyaan apa yang paling berkesan gitu buat kakak? Oke, begini. Kalau untuk diwawancaranya itu kita itu dibagi beberapa beberapa proses lah. Di proses pertama itu kita dikasih waktu 15 menit untuk kita memperkenalkan diri. Seperti itu. Kita memperkenalkan diri itu kita bisa ambil dari tahap yang sebelumnya. Kita bisa ambil dari karya tulis kita bisa ambil dari motivation letter kita. Nah, jadi di dalam 15 menit itu kita harus mendefinisikan diri kita, apapun itu, pokoknya tentang kita ini beasiswanya kalau kita terima untuk apa-apa saja. Nah itu, jadi dari 15 menit itu kita berbicara, kita memperkenalkan diri kita. Kemudian nanti di step kedua itu kita ditanya tentang yang tadi kita bicarakan dalam 15 menit itu. Jadi maksudnya setelah kita memperkenalkan diri kita, nanti dalam 15 menit sisanya itu mereka menanyakan apa yang sudah tadi kita bicarakan, seperti itu. Kalau wawancara itu lebih ke diri saja gitu ya? Tergantung sih dari itu ya? Iya, tergantung. Karena kalau bukan cuma diri kayak cuma diri saja sih, itu lebih ke kayak beasiswanya nanti diterima untuk apa itu. Kemudian nah ini mungkin bisa jadikan apa ya, jadikan tips mungkin ya. Itu jadi nanti kayak misalnya kita kan sudah dikasih tahu nih sebelum dalam wawancara itu kita dikasih tahu berapa menit untuk memperkenalkan diri, berapa menit lagi untuk proses wawancaranya. Nah, dalam 15 menit itu, waktu itu saya menggunakan metode itu seperti ini. Jadi saya menarasikan dulu di notes, di HP atau di catatan dalam 15 menit itu sekiranya saya bisa menjelaskan dalam 15 menit pas. Jadi saya kayak contoh kayak waktu itu saya perkenalkan diri dulu, kemudian saya jurusan mana, saya tinggal dengan siapa, kemudian beasiswa kalau saya terima itu untuk apa saja, kemudian saya bisa bertanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Pertamina Foundation, seperti itu. Pokoknya saya narasikan sampai pas kurang lebih 15 menit. Oh gitu. Biar nanti pas presentasinya tidak lebih ya? Betul. Oke, itu salah satu tipsnya. Ah. Nah, sekarang saya mau tanya tentang Kak Rizal. Kak Rizal ini kan saya dengar-dengar ketua ya? Ketua. Nah, pada saat menjadi ketua dari beasiswa Sobat Bumi Pertamina ini, apakah itu ditunjuk atau melewati pemilihan dari anggota-anggota lain? Nah, kita mulai dari awal dulu ya. Pertama itu saat kita terpilih jadi beasiswa, itu memang banyak anggota yang susah jadi ketua awalnya. Nah, tapi di saat itu kan saat bertabrakan karena mau PKL. Nah, di situ saya tunjuk ini ada Mita sebenarnya, Mita untuk jadi ketua koordinator. Nah, dia jadi ketua sebenarnya, tapi karena dia sekarang sudah mengundurkan diri dari ketua koordinator, jadi diserahkan ke saya.
Nah, kalau bicara soal pemilihan atau apa, itu kesepakatan bersama saja untuk siapa yang jadi ketua koordinatornya. Betul. Kayak anggap atau kalau ada memang yang mau bekerja bagus, tapi kalau memang tidak ya kita rolling siapa yang dapat itu. Tapi kalau yang saya kemarin itu ditunjuk, memang langsung diminta saya jadi ketua koordinator Dari teman-teman tim. Angkatan 3. kelas. Jadi tidak formal sekali lah, cuma hanya kayak siapa yang bersedia, siapa yang bisa bertanggung jawab. Kalau misalnya ada calon lebih dari satu, akhirnya kita voting seperti itu. Kira-kira tanggung jawab sebagai ketua beasiswa ini apa? Tanggung jawabnya lumayan banyak ya. Yang pertama, kita tuh wajib untuk cek grup koordinator, karena di Pertamina kan dibuat 2 grup. Ada grup koordinator, ada grup yang memang khusus untuk semuanya beasiswa, untuk semua seluruh kampus. Nah, tapi masalahnya informasi penting itu ke kita, ke grup koordinator. Grup koordinator. Nah, jadi tugas saya itu cuman seperti apa sih yang diberitahukan di Pertamina untuk saya. Nah, saya kasih tahu teman-teman saya di grup Subifatfa. Nah, terus tugas saya juga kayak untuk persiapan aksi. Betul. Aksi ini saya tambahkan mungkin aksi ini dia kayak salah satu kegiatan kita. Jadi kita di Pertamina itu dikasih target minimal 2 aksi ya, 2 tahun. Nah, tugas saya sebagai ketua adalah memastikan program ini bakal jalan selama 2 tahun. 1 tahun 2 program ini. Nah, disitulah saya pilih 2 orang untuk bantu saya juga, sekretaris sama bendahara. Bendahara. Nah, sekretaris tugasnya untuk ya mengurus pokoknya kegiatan-kegiatan persiapannya. Nah, ya, untuk kegiatan aksi. Nah, terus tugas saya juga untuk kayak gini, kayak kita diminta kan untuk buat aksi kan. Nah, tugas saya itu juga untuk menyampaikan kegiatan kita ke pusat. Tugas saya juga gitu, kayak Kak, dari Politeknik Fatfa rencananya membuat ini Kak. Nah, nanti dari Pertaminanya kasih kita format untuk SBMC ya. Itu kayak seperti laporan, proposal ya, proposal. Tapi bentuknya itu kayak SBMC. SBMC-nya itu di dalamnya kita taruh apa, kita membuat, karena kan dari Pertamina kan dikasihkan 2 aksi. Kalau bukan penanaman pembersihan sampah. Nah, itulah kita taruh terkait kegiatannya apa, lokasinya di mana, targetnya apa target anggaplah penanam pohon, targetnya berapa pohon, sampah targetnya berapa kilo. Kalau di Pertamina targetnya ada ya, kalau untuk pohon 200. Setiap aksi, setiap kegiatan itu nanti mereka memberi info, ada target tertentu yang kita harus capai gitu. Oh, jadi by the way pada saat melakukan aksi itu kan pastinya butuh biaya ya. Apakah biayanya itu dari pribadi atau dari tim Pertamina? Dari Pertamina Foundation. Jadi mereka sudah memberikan biaya per orang. Nah, per orang itu dikasih per aksi. Nanti ya, kemudian nanti itu dalam satu itu semua dikumpul dalam satu angkatan. Setelah itu didiskusikan seperti itu. Jadi Pertamina itu bisa dibilang mewajibkan kita menjalankan aksi. Jadi tidak hanya untuk menerima beasiswa, tapi kita menjalankan aksi. Selain aksi juga kita menjalankan program-program yang lain seperti Desa Energi Berdikari, kemudian aksi. Kalau aksi di tahun ini belum ada ya? Iya, akhir tahun sih. Akhir tahun. Dengan di bulan Agustus kalau tidak salah. Jadi, kalau yang di tahun sebelumnya itu kita sudah menjalankan 2 aksi. Jadi pokoknya setiap tahun itu harus menjalankan 2 aksi. Aksi yang pertama itu memperingati ulang tahunnya Pertamina. Kemudian yang kedua itu 17 Agustus. Jadi setiap di Agustus dengan di Desember pasti melakukan aksi. Berarti aksi itu juga ada dana sendiri di luar dari beasiswa yang diterima. Betul. Jadi setiap mau aksi baru dana untuk aksi itu baru dikirimkan ke kita. Nah, terus balik lagi ketua ya. Ketua juga tugasnya itu kayak gini, kayak aksi tadi kan, memulai aksi. Nah, selesai rolling. Nah, kita buat aksi nih, kumpul yuk. Nah,
tugas saya juga untuk nanti memilih siapa yang menjadi ketua aksinya. Karena kita tuh setiap aksi tuh ada divisinya ya, divisinya. Ada Setiap aksi beda. iya, ada ketua aksi, ada divisi Sekretaris aksi juga ada. aksi, bendahara aksi, ada juga seksi apa yang seksinya? Seksi seperti seksi humas, Humas. terus ya PSDM, kemudian ya pokoknya kewirausahaan ya, kewirausahaan gitu. Jadi Kewirausahaan. ada beberapa Jadi divisi. kayak dari kewirausahaan itu dia bertugas untuk dia mencari kebutuhan untuk aksi. Itu kewirausahaan. Apa sih yang kebutuhan untuk aksi? Nah, dia yang backup. Betul. Nah, kalau PSDM itu dia yang mengundang ya. Iya, pokoknya bagian Tamu dan tamu. kemudian tempatnya di sana, kita kan harus koordinasi dulu dengan Sama RT semuanya. Iya. Gitu. Untuk ketua sendiri itu bersifat permanen, terus juga atau dia itu memimpin apa nih, kayak yang di Poltek saja, khusus mahasiswa yang penerima Pertamina yang di Poltek saja, atau di yang lainnya juga kampus lain gitu. Kalau untuk koordinatornya itu sifatnya permanen sampai Selesai. kontraknya selesai. Oh, berarti nanti Kak Rizal nih sampai beasiswa Akhir tahun selesai? ini ketika masuk lagi baru diganti. Iya, Oh. setiap ada angkatan baru koordinatornya diganti. Begitu. Nah, kalau untuk ketua aksi, ketua kegiatan-kegiatan lain itu beda lagi. Jadi setiap aksi, setiap program pasti memiliki divisi-divisi yang berbeda. Jadi bukan berarti ketua koordinator Rizal nanti di program mungkin desa energi berdikari itu ketuanya Rizal gitu. Oh. Jadi ya kesepakatan bersama gitu. Jadi sebenarnya tidak diwajibkan bahwa setiap kegiatan harus ganti itu tidak. Tapi kita kenapa begitu supaya semuanya merasakan juga. Karena kalau kita kasih tanggung jawab satu orang begitu terus, yang lain tidak punya pengalaman. Tidak punya pengalaman. Nah, jadi kita boleh supaya mereka juga punya pengalaman jadi sekretaris, jadi ketua. Nah, tugas saya sebagai ketua koordinator untuk memantau ketua aksi. Sudah jalan belum? Apa sih yang kurang? Nah, kalau ada yang kurang, asal koordinasi sama bendahara, mungkin belum kurang dana, saya suruh. Iya. Oh. Kayak misalnya aksi sebelumnya, Rizal kan sebagai ketua koordinator. Nah, bukan berarti juga Rizal tugasnya itu sebagai ketua koordinator waktu di aksi. Rizal itu bisa menjadi anggota waktu di aksi. Jadi ada aksi nih, ada kegiatan pembersihan sampah misalnya. Nah, kemudian kita diskusikan siapa ketuanya. Kemudian yang ketua koordinator, kemudian sekretaris koordinator dengan bendahara itu mereka menjadi anggota dalam aksi itu. Jadi memang seutuhnya dalam aksi itu yang menjadi tanggung jawab itu yaitu ketua aksinya seperti itu. Oke, jadi penerima beasiswa ini harus melakukan aksi ya. Iya. Betul. Kalau seandainya tidak dilakukan, Itu bisa dijadikan peringatan. Dan paling deputi biasanya dicabut. oh gitu. Iya. Karena pertemuan itu mereka tidak mau kasih uang gitu, mereka mau ada benefit buat mereka juga. Iya. Buat Jadi mereka istilahnya juga. saling memberikan saling manfaatnya. menguntungkan, saling menguntungkan. Jadi lebih ke ini sih Kak. Maksudnya lebih ke kita harus berkontribusi Iya, ke bumi kita. bumi kita. Begitu. Jadi kayak misalnya pembersihan sampah, kemudian tanam pohon, itu kita harus memang berkontribusi buat bumi kita seperti itu. Mereka mewajibkannya seperti itu. Terus untuk kita cara aksi kan, itu juga itu lumayan sih, karena yang pertama tadi mereka bakal kirim kita SBMC kan, SBMC-nya itu lokasinya. Kalau tempat. boleh tahu SBMC itu apa? SBMC itu seperti misalnya dalam proposal. Jadi sebelum SBMC kita masukkan proposal dulu. Dalam proposal itu semuanya sudah tercakup kegiatan apa yang kita mau jalani. Kemudian organisasinya, kemudian RAB-nya. Nah, itu semua sudah mencakup semua di dalam proposal. Jika proposalnya sudah accept, nah itu baru kita buatkan SBMC. SBMC itu seperti rangkuman yang ada di proposal itu. Jadi ibaratnya kita kasih simpelnya di situ supaya mudah dijelaskan. Iya. Nah, SBMC itu terkait RAB. Dan RAB-nya itu sangat fatal ya. Maksudnya mereka bakal tekan kita ya. Maksudnya apa sih yang dipakai untuk dananya? Kayak diperjelas loh. Apa yang dibeli semuanya. Iya, jadi mereka itu membutuhkan kejelasan kayak apa saja yang dibeli. Makanya di situ kita harus mendetailkan alat bahan apa yang diperlukan waktu di aksi. Jadi ada laporan pengeluaran gitu. Ada laporan pengeluaran. Dan, Nanti ya. iya. Dan setelah SBMC-nya pun detail langsung aksi.
kita presentasikan lagi di depan Pertamina. Jadi setelah kita upload SBMC-nya, nah nanti baru mereka minta kapan nih kita mulai untuk Zoom untuk kita mempresentasikan atau punya itu Aksi itu. aksi itu. Jadi waktu itu kita presentasikan, kita kasih tahu apa bentuk aksi di sini, lokasinya ini. Nanti kita tanya lagi, kenapa pilih lokasinya di situ? Ya, jadi ya seperti presentasi. Jadi kayak kita harus mempresentasikan SBMC kita. Mengapa nanti mereka dari Pertamina Foundation juga mungkin memberikan saran masukan. Nah, jadi di situ juga kita mungkin bisa menerima, kita juga bisa kayak mungkin mereka kasih masukan lebih baiknya, kita juga bisa untuk revisi. Oh, jadi saling dibimbing gitu. Iya. Ini gak usah takut deh, kita sekarang bukan di apa aja, tapi kita dibimbing. Betul. Jadi tidak langsung ditunjuk terus sendiri ini, tapi nanti sambil dibimbing juga. Iya. Itu sama juga kayak program-program yang lain. Jadi kayak memang mereka itu ingin membimbing kita, mereka itu bukan menekan kita, tapi mereka ingin membimbing kita supaya kita ini berkontribusi buat lingkungan kita, seperti itu. Oke, dari aksi-aksi ini kalau boleh tahu manfaat mendapatkan beasiswa ini apa? Secara menyeluruh. Secara Oke. menyeluruh. Kalau untuk manfaat dari Pertamina Foundation itu betul-betul banyak sekali. Pertamina Foundation itu mungkin bagi saya itu salah satu pengalaman terbesar selama saya menjalankan perkuliahan, kemudian selama saya melakukan kegiatan itu memang Pertamina Foundation itu memberikan pengaruh besar untuk saya, karena di dalam Pertamina Foundation itu kita tidak hanya dibantu dalam segi pendidikan, maksudnya di dalam segi finansialnya kita tidak dibantu sekedar di situ, tapi kita itu dibantu aktif dalam program-program aksi-aksi yang lain. Jadi kayak contohnya setiap tahun itu ada aksi 2 kali seperti itu. Kemudian ada juga ini mungkin salah satu pengalaman terbesar saya. Jadi Pertamina itu di tahun sebelumnya, di angkatan 10 mereka baru memulai program. Ya, programnya namanya Desa Energi Berdikari atau DEB. Program DEB itu seperti kita sebagai mahasiswa, sebagai penerima beasiswa Sobat Bumi, itu kita memberikan ide, memberikan ide untuk desa yang kita tunjuk. Jadi kayak gini, waktu itu kita menunjuk Desa Tanaman. Desa Tanaman sebagai desa energi berdikarinya. Kita menunjuk Desa Tanaman, kemudian kita memberikan ide untuk desa itu untuk dibagaimanakan. Jadi DEB ini juga punya tujuan, punya beberapa hal penting. Jadi Desa Energi Berdikari itu mereka bertujuan untuk memiliki teknologi ramah lingkungan. Maksudnya kayak kita jadi kita itu diberikan ruang untuk dari mereka supaya kita itu mengeluarkan ide-ide kita. Nah, salah satu idenya itu waktu di Desa Tanaman ini itu kita menggunakan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Kalau PLTS ini kan dia ramah lingkungan. Kalau biasanya kita menggunakan PLN itu menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel. Itu kurang ramah lingkungan. Kenapa? Karena PLTD itu mengeluarkan uap seperti itu. Nah, disitulah mereka memberikan kita ruang. Ayo nih, kita ada program namanya Desa Energi Berdikari. Kampus mana yang mau memberikan ide mereka, silakan. Disitulah kita memberikan proposal kita. Nah, dari proposal tersebut itu sudah mencakup semuanya. Ide apa yang kita mau bahas, kemudian struktur organisasinya, kemudian step-step di dalam 1 tahun itu apa saja yang kita kerjakan, dalam bulan-bulan apa saja kita kerjakan. Jadi untuk Pertamina Foundation itu mereka memberikan ruang bagi kita untuk mengeluarkan ide-ide kita. Nah, jadi waktu Desa Energi Berdikari sampai mana tuh? Nah ini apa? ini kok dikasih ruang untuk bisa. Bisa. Ini di proposalnya. Proposal. Ya. Sampai di proposal. Di proposal itu sudah mencakup
ide kita apa saja yang kita akan laksanakan dalam 1 tahun itu. Jadi kita sudah memberikan ya struktur jadwal timelinenya. Nah itu kemudian RAB-nya itu kayak kita membutuhkan biaya berapa untuk menyelesaikan program Desa Energi Berdikari ini. Nah kita waktu itu diberi maksimal setiap kampus itu diberikan 100 juta untuk program Desa Energi Berdikari ini. Itu paling maksimal. Nah disitulah kita kayak memaksimalkan juga untuk 100 juta ini kira-kira persiapan untuk memaksimalkan itu apa saja. Yang kita beli alatnya apa? Iya betul. Jadi, nah dalam Desa Energi Berdikari ini kan kita itu diberikan ruang untuk kita memberikan ide kita mengenai teknologi ramah lingkungan. Selain teknologi ramah lingkungan, itu juga ada kegiatan sosialisasi untuk teknologi ramah lingkungan itu. Jadi teknologi ramah lingkungan itu kita memberitahu kepada masyarakat, kepada siswa-siswa, kemudian mahasiswa itu kayak teknologi ramah lingkungan ini ada beberapa macam seperti PLTS, pembangkit listrik tenaga surya yang dari matahari, kemudian pembangkit listrik tenaga bayu dari angin seperti itu. Jadi banyak. Nah, kenapa kita memilihnya waktu itu PLTS? Karena ada beberapa yang kita Survei juga di lapangan. iya kayak mungkin di situ itu matahari lebih cocok Yang di desa lokasinya tersebut. lebih baik untuk kita laksanakan PLTS dibandingkan tenaga bayu. Tenaga baik kayak tenaga angin, tenaga mikrohidro dari air gitu. Jadi kita sebelum kita menuangkan ide kita harus survei dulu itu yang paling bagus di desa itu apa gitu itu. Nah akhirnya kita pilihlah pembangkit listrik tenaga surya. Dalam 100 juta itu kita memaksimalkan itu untuk apa-apa saja, alat bahan, kegiatan-kegiatan, kemudian biaya segala macam. Itu betul-betul sudah kita maksimalkan dalam 100 juta tersebut. Begitu. Jadi itu dilaksanakan di tahun 2023. Iya. Itu di tahun 2023 itu baru ada program tersebut. Jadi di angkatan sebelumnya itu belum ada kegiatan tersebut. Pertamina Foundation baru memulai program Desa Energi Berdikari ini di angkatan saya, di angkatan 10. Jadi memang bisa dibilang pertama dalam di angkatan 10 itu. Jadi memang banyak juga tantangan-tantangan berat dalam. Terus dilanjutkan ke angkatan 11 juga. Terus kita bersyukur ya maksudnya diangkat Politeknik, salah satu politeknik kampus yang lolos ya. Karena itu kan sebenarnya lomba kan, sebenarnya bikinnya lomba. Oh, Jadi gitu. kita tuh sebenarnya suatu prestasi sebenarnya karena kita kalahkan berapa kampus yang besar kan yang dulu juga tes tapi dia lolos, kita lolos. Begitu. Jadi proposal itu semua kampus itu semua boleh, kampus. ya semua kampus yang bermitra, yang berkolab seperti mungkin kampus-kampus besar UI, ITB, UGM, kalau di bagian Papua itu Unipa, Sorong dengan Polinev seperti itu. Nah jadi mereka itu, kita ini saling kayak Uji siapa yang paling bagus dia punya proposal. iya jadi mungkin lebih ke gimana ya? Jadi ada tahap-tahapan proses seleksinya seperti itu. Jadi dan bersyukur kita di tahun 2023 itu tahun pertama Desa Energi Berdikari itu kita lolos. Bahkan ada kampus besar yang tidak lolos ya, ada kampus besar yang tidak lolos. Iya, jadi ada kampus-kampus lain yang tidak lolos dalam proposalnya. Nah, kenapa itu bisa menjadi dampak terbesar bagi hidup saya? Karena setelah kegiatan itu, jadi kegiatan itu kan dimulai Januari. Jadi di tahun 2022 November itu sudah diberikan program itu. Nah, kemudian di Januari sampai di November sampai Desember itu programnya berjalan. Jadi program berjalan itu dalam 1 tahun. Nah, jadi di dalam 1 tahun itu dan alhamdulillah kita lolos ya. Kita lolos di tahun pertama, kita dibiayai 100 juta untuk melaksanakan programnya dan kemudian sekarang programnya sudah berjalan di Desa Tanama menggunakan PLTS dengan kapasitas 1200 watt peak. Jadi itu kita sudah maksimalkan dengan biaya tersebut. Nah, setelah itu mereka melakukan kegiatan seperti gathering. Gathering itu kayak semua kampus itu dikumpulkan menjadi satu di dalam satu daerah. Kayak gini. Nah, ini yang menjadi dampak terbesar, maksudnya pengalaman terbesar bagi saya itu karena di
di bulan apa ya waktu itu sudah? September, November. Di November itu mereka Pertamina Foundation dengan mentor itu dosen yang ada di kampus kita. Jadi kita ini menunjuk dosen yang menjadi mentor dalam program desa energi. Nah, jadi kita menunjukkan dosen, menunjuk 2 dosen, kemudian beliau mereka juga ditunjuk oleh dari Pertamina-nya juga begitu. Jadi kita memiliki 2 mentor. Kemudian kalau di angkatan saya kan itu ada 10 anggota, ditambah 2 mentor. Kemudian di bulan November itu kita ada namanya cross visit desa energi berdikari. Jadi setiap kampus, seluruh kampus yang sudah melaksanakan itu kan sebelum itu kan ada tahap-tahapannya. Nah, yang lolos dalam desa energi berdikari ini 24 kampus, salah satunya kampus Polinev. Nah, di situ kita ditunjuk mewakilkan. Jadi dalam DEB itu, di satu kampus itu kita ditunjuk 3 orang untuk gathering di kampus lain. Nah, maksudnya kayak kita ini dikumpul. Jadi kebetulan waktu itu untuk yang di Pulau Jawa, kampus-kampus di Pulau Jawa seperti ITB, kemudian ya pokoknya di Pulau-Pulau Jawa itu mereka dikumpulkan menjadi satu. Kemudian mereka berada di Institut Teknologi Kalimantan. Jadi betul-betul kayak semuanya penerima beasiswa Sobat Bumi yang mewakilkan itu betul-betul ketemu dengan kampus-kampus yang lain seperti itu. Nah, untuk di Pulau Jawa, di daerah Pulau Jawa itu mereka berkumpulnya di Institut Teknologi Kalimantan. Kemudian kita, salah satunya Polinev yang berada di luar Pulau Jawa, itu kita bersama dengan Unpati, kemudian kita bersama dari Aceh, kemudian bersama dari kampus-kampus yang tidak di Pulau Jawa, itu kita dikumpulkan di satu universitas, yaitu Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Nah, itulah menjadi pengalaman terbesar saya karena di situ betul-betul kayak saya mendapatkan koneksi yang banyak, kemudian saya bisa belajar dari DEB di kampus lain seperti itu. Nah, dari situlah kayak wow, ternyata dampaknya sebesar ini untuk Pertamina Foundation bagi kami sebagai penerima beasiswa seperti itu. Dia sangat alhamdulillah kita di kan proyek DEB ini kan 3 tahun ya, 3 tahun. Dan alhamdulillah di tahun kedua pun kita lolos. Kita lolos. Di tahun itu kan programnya selesai. Itu bukan berarti selesai sudah gitu. Jadi program itu harus berjalan terus. Jadi dia terus berjalan. Iya, jadi betul-betul kayak nah, Pertamina ini mereka tidak menekan. Jadi kita betul-betul dibimbing. Misalnya ada suatu problem, kayak waktu itu di tahun, ini mungkin saya cerita sedikit ya, di tahun 2023 itu kita ada problem baterai yang kita gunakan, itu dia mengembung. Jadi baterai besar untuk PLTS, untuk menampung listriknya mengembung. Di situ itu salah satu problem, ada banyak problem-problem lain dan salah satu problemnya itu. Nah, setelah di situ itu kayak mungkin kita awalnya takutnya Pertaminanya itu menekan kita, tapi ternyata tidak. Pertamina itu betul-betul membimbing kita. Jadi kita ini memberitahu betul-betul kayak apa yang terjadi di lapangan, apa kendalanya itu kita beritahu, mereka langsung bimbing kita secara penuh. Jadi penanganannya apa gitu, jadi Betul. tidak langsung ditekan gitu. Iya, jadi kayak kita ini tidak ditekan harus jadi, tapi kita kayak betul-betul kita dibimbing seperti itu. Nah, akhirnya masalah itu sudah clear. Kemudian di tahun 2024 atau di tahun 2023 akhir di Desember itu mereka ada program desa energi berdikari tahap lanjutan. Nah, ada 2 sebetulnya, tahap berlanjutan dengan tahap awal. Tahap awal ini bagi kampus yang waktu itu di tahun sebelumnya itu mereka tidak lolos atau tidak ikut. Nah, mereka ikutlah di tahun pertama itu. Jadi seperti kampus apa ya, tentang mungkin UI, Universitas Indonesia. Nah, itu mereka di tahap pertama, ya. Tapi karena yang di Poltek ini sudah lolos, jadi dia tahap lanjut di tahap kedua. Oh. Nah, di tahap kedua ini kita mengajukan proposal kembali, mengajukan kayak programnya sudah jalan nih. Nah, mereka juga kasih kriteria juga, kayak di tahun kedua ini kita bertujuan untuk menambah kapasitas
panelnya seperti itu. Yang dari 1.200 mungkin bisa jadi 3.000, pokoknya diperbesar lah. Oke, jadi gitu. Jadi di tahun kedua inilah kita melaksanakan juga, kita mengikuti tahun berlanjutan, mengajukan proposal, mengajukan ide kita, dan alhamdulillah lagi kita dipercaya buat melanjutkan program desainer berdikari. Jadi mereka memberikan biaya lagi untuk kita untuk memperbesar desainer berdikari. Gitu. Berarti sangat bermanfaat sekali ya. Sangat bermanfaat bagi saya. Dan di tahun ini juga mereka berencana untuk gathering lagi, cross visit lagi. Jadi mereka mungkin lebih kayak komunikasi dari mentor dengan Pertamina Foundation-nya, dari dosen kita itu berkomunikasi mahasiswa yang menjadi perwakilan untuk cross visit di kampus lain seperti itu. Jadi kita tuh gini, kalau Pertamina tuh kita sudah beasiswa sudah selesai, anggaplah dia sudah selesai. Bukan berarti dia lepas tangan dari proyek, karena memang lepas dari beasiswanya, tapi kita masih mau dalam organisasi SOBI. Iya, jadi setelah kontrak beasiswa kita sudah selesai, itu kita tetap menjadi bagian dari Sobat Bumi. Bukan beasiswa tapi Sobat Bumi. Itu ya, itu organisasinya. Jadi organisasi itu Sobat Bumi. Sobat Bumi itu dinaungi oleh Pertamina Foundation. Jadi sekalipun anggaplah saya sudah selesai angkatan baru, tetap kita bantu juga angkatan barunya untuk DB juga. Kita tidak boleh melepas itu di angkatan kita. Maksudnya kayak misalnya program ini desainer berdikari nih, kan itu awalnya di angkatan saya. Nah itu kita tidak boleh melepas langsung ini untuk kalian angkatan 11, itu tidak. Tapi kita itu sebagai mentor, sebagai pembimbing, kemudian kayak kan itu tahap proposal untuk tahun kedua itu kan kita susun lagi. Nah itu menjadi tanggung jawab di PF11. Kita kayak meyakini mereka program ini tuh sebagus apa, maksudnya seberpengalaman apa kita. Jadi saling membantu. Oke. Itu kan tadi yang sudah dibilang dari kakak kan itu manfaat selain finansial. Itu ini apa? Kita sekaligus bikin aksi terus dibimbing. Jadi bantuan apa nih namanya kayak pelatihannya itu pembinaannya tidak secara langsung, tapi langsung praktek gitu. Iya. Itu tapi kira-kira ada nggak kayak dari mereka sendiri kasih pembinaan atau pelatihan, tapi tidak langsung praktek gitu? Oh, oke. Mungkin kalau dari saya itu mereka itu sebetulnya bukan cuma aksi dengan program-program yang tadi saya sebut desainer berdikari. Mereka itu ada volunteer lain, maksudnya kayak mereka memberikan kegiatan seperti penanggulangan bencana. Nah itu mereka ada kegiatan lagi. Nah dari kegiatan itu kita dibimbing, siapa yang mau ikut silahkan. Nah dari misalnya kita ikut lagi proses tahapan-tahapannya. Jika kita lolos kita dibimbing seperti itu. Jadi betul-betul bukan hanya tidak hanya 1-2 program yang dijalankan dari Pertamina Foundation. Jadi banyak sekali program-program lain. Mungkin dari program bagian mungkin industri kita, maksudnya kayak kita contoh kita mempunyai wirausaha. Nah itu nanti mereka bisa untuk tambahkan biaya modal kita seperti itu. Jadi banyak sekali program-programnya yang tidak langsung terjun ke lapangan. Maksudnya kayak ada beberapa program yang memang mereka bimbingan sebelum program itu berjalan. Sama juga kayak aksi. Jadi aksi itu mereka juga bimbing terlebih dahulu. Ada proses Zoom kayak mungkin di pokoknya betul-betul dimantapkan. Berarti pernah ada kelas juga gitu. Iya, jadi setelah kita mengajukan proposal atau sebelum kita mengajukan proposal itu mereka kayak dalam 5 hari mungkin dalam seminggu di jam sekian itu akan ada Zoom, ada meeting untuk terkait kayak ini tuh programnya bertujuan untuk apa seperti itu. Dalam aksi juga seperti itu. Jadi sebelum kita terjun langsung ke lapangan itu memang ada pelatihan. Jadi di Pertamina itu kayak tadi aku bilang, mereka tuh tidak kayak semata-mata cuma nah ini kalian kasih uang kalau kerja, tidak. Mereka tuh kasih, bahkan dari awal pendaftaran tuh mereka sudah kasih bimbingan. Kayak kita mulai pendaftaran, mereka sudah bimbing prosedur apa saja yang bakal kita belajar dari awal pendaftaran, entah dari wawancara, karya ilmiah. Jadi mereka kasih tahu apa tuh FGD, caranya bagaimana, apa tuh wawancara, mereka kasih tahu belajar juga. Aksi pun begitu. Kita ajukan aksi atau apapun, mereka tidak langsung kayak oke, kalian laksanakan, tidak. Mereka tuh pasti kasih bimbingan dulu. Bahkan sebelum aksinya dimulai itu kita ada Zoom untuk kayak
awal Ya. pengenalan aksinya itu apa. Betul. Jadi kayak aksinya ini tentang apa seperti itu, kayak bertujuannya untuk apa seperti itu. Jadi memang betul-betul Pertamina Foundation itu mungkin kalau kita bandingkan dengan beasiswa-beasiswa yang lain ya, itu saya dan menurut saya memang Pertamina Foundation itu betul-betul mereka apa ya, mereka itu Beasiswanya nggak pasif gitu ya? iya, tidak betul-betul kayak kita ini dikasih makanan, maksudnya kita dikasih makanan yang betul-betul kayak semuanya itu bermanfaat seperti itu. Jadi kayak tidak Yang penting kenyang. iya, yang penting kenyang. Pokoknya kamu mau apa nih? Nanti kita kasih. Kamu mau makan apa? Kita mau kasih. Kita kasih seperti itu kurang lebih. Jadi ada pembekalan yang sangat matang. Iya. Jadi Iya, itu dari awal bimbingan pendaftaran sampai semua mereka bimbing. iya. Oke. Oke, selain dari pembiayaan UKT-nya atau SPP-nya nih, apakah ada tanggungan lain dari beasiswa ini? Kalau dari Pertamina itu selain UKT, itu kita ditanggung yang pertama biaya hidup selama 1 semester. Itu sekitar 750 bulan ya, per bulan ya. Iya. 750 per bulan. Terus biaya praktek PKL sama 1 tahun. Itu 1 tahun. Terus UKT Oh, sampai PKL-nya juga ditanggung. kita tanggung sama Pertamina. Dan Untuk biaya magang ditanggung Pertamina. Jadi mereka bantu biayanya. Nah, terus saya tidak tahu ya kalau di KIP ya. Kalau di KIP itu kan kemungkinan kalau kita di bawah 2 mungkin masih bisa cair ya. Kalau Pertamina tidak. Pertamina itu kalau IPK sudah di bawah itu sudah tidak, itu pasti langsung di-cut ya. Kalau jadi benar mereka itu memang yang mana ya? Iya, jadi mereka itu betul-betul kayak tegas, tapi mereka juga bukan tegas Iya. yang kayak cuma sekedar kasih saja gitu. Jadi mereka itu tegas tapi membimbing. Jadi mereka juga mau mahasiswanya Belajar. terima itu aktif juga. Jadi kalau misalnya jadi kan setiap semester itu ada evaluasi. Nah, jika dievaluasi itu IPK-nya tidak lebih dari 3, maka beasiswanya akan di-cut dalam Itu satu semester itu. semester itu saja. Itu saja. Bukan dihapus, di-cut saja. Nah, itu sebagai motivasi untuk Bisa menerima supaya saya berusaha nih kali ini saya sudah daftar masa tidak dapat. Jadi belajar supaya lebih baik lagi. Oh, jadi di-cut-nya nggak dihapuskan gitu ya? tapi cuman untuk peringatan aja. Iya, seperti ya SP lah. Terkadang itu banyak sih kayak mungkin ke aksi dia tidak aktif itu dikasih peringatan juga. Jadi memang betul-betul koordinator juga harus objektif dalam penilaian anggota-anggota yang lain. Jadi misalnya ada anggota yang tidak aktif, koordinator sebagai penanggung jawab untuk sebelum kita memberikan info ke Pertamina mungkin kita membimbing dulu anggotanya seperti itu. Jadi itulah salah satu tugas dari koordinator. Oke. Tadi kan kita sudah bahas banyak dari pendaftaran sampai lain sebagainya, aksi-aksi. Ini kan pasti ada tantangan-tantangannya ya dari Kak Rifa dan Kak Rizal. Coba dong kasih tips untuk para pendaftar beasiswa yang baru yang akan mendaftar. Atau bahkan biasanya kan kayak ada kesalahan umum gitu yang padahal tuh sepele gitu. Kira-kira apa yang harus diperhatikan? Oh ya, seperti ya mulai dari pendaftaran ya, dari pendaftaran itu kan memang banyak kali diminta kayak mungkin kartu nilai, KRS segala macam. Dan kalau untuk KRS ini seperti saya bilang di awal, banyak mahasiswa yang KRS ini itu seperti KRS yang umumnya yang ada pendahuluan, latar belakang segala macam. Tapi kalau di Pertamina punya ini tidak seperti itu, ke atas saja, seperti menarasikan saja. Jadi tidak Jadi tidak perlu sub-sub judul dan lain sebagainya. Iya, tidak usah. Paling cuma tulis namamu apa. Terus tips ya, Pak ya. Terus tantangan yang kedua yaitu mungkin dari jangan gugup lah. Karena karena tadi ketika kita mau wawancara kan dikasih waktu. Dikasih waktu di Pertamina itu kalau dikasih waktu mereka tidak mungkin kayak kita masih perkenalkan diri terus kayak masih panjang mereka kasih waktu, tidak, waktu selesai ya pun kok sudah habis belum habis perkenalkan diri mereka langsung next kayak ini. Jadi usah jangan gugup, ya dianggap karena kemarin itu banyak teman-teman saya yang waktu kita jadi itu mereka punya tulis sebenarnya tapi karena gugup, nah mereka tidak tahu untuk berbicara.
gagap lah, diam. Jadi paling motivasi ya jangan gugup, percaya diri, jangan pikir bahwa prosedurnya banyak sekali terus ribet, jangan. Karena kalian ini ribet, tapi ketika sudah ikut arusnya itu enak, gampang sekali. Karena kan sambil dibimbing Iya, juga. iya, betul. Kayak yang tadi saya bilang kesalahan awal, kayak sudah lihat tahap-tahapannya langsung banyak calon yang tidak lanjuti. Sedang sebetulnya kan itu karena sudah bermitra, sudah berkolek, jadi pasti akan dapat saja gitu. Jadi kita bersaingnya itu bukan dengan kampus lain, tapi hanya sekedar kuliner saja gitu. Jadi bersaingnya skala kecil gitu. Kemudian untuk tips yang lain apa lagi ya? Belajar ya, karena iya kan saya pernah bilang kita beda-beda kan. Kalian kan tahun sebelum kan dipakai ada bisa saya tidak, tapi belajar untuk buat. Iya. Karena Jadi takutnya ketika kalian pikir saya tidak, terus tidak buat, ternyata buat nanti kaget. Iya. Jadi coba cari tahu lah. Kalau misalnya di tahun ambil saja lah pengalaman saya. Jadi di waktu saya baru mulai itu saya memang rasanya susah karena memang saya kurang aktif untuk mencari tahu di situ. Tapi setelah tahap 1 itu sudah kayak oh ternyata tidak sesusah itu gitu. Akhirnya saya mencari tahu lagi dari angkatan-angkatan yang sebelumnya gitu. Jadi salah satu tipsnya itu ya mencari tahu mungkin di angkatan-angkatan yang sebelumnya, mencari info, mencari ya Banyak literasi aja gitu ya. Atau mereka pakai format yang kemarin gitu. Oh, iya. Jadi kayak di FGD, coba belajar tugas moderator seperti apa. Iya. Jadi sebagai seorang calon penerima beasiswa itu harus benar-benar siap. Harus aktif. Iya, karena moderator itu salah kecil saja itu dinilai. Iya. Kau kayak anggap dia waktu kan, kau sebenarnya waktu selesai, tapi kau masih lanjut dia bicara, biar cuma beda beberapa detik itu dinilai. Oh, gitu. Itu dinilai. Jadi teliti juga orang Pertamina. Mas, iya, calon penerimanya harus betul-betul aktif. Tidak perlu pintar, itu betul. Ini yang betul harus ditekankan. Tidak harus pintar. Pertama tidak harus pintar, tidak harus cerdas. Yang cuma harus itu betul-betul cuma harus aktif mencari tahu. Cuma sekedar itu saja. Iya. Kalau gugup wajar lah. Iya, wajar. Tapi gugup itu harus kita lawan demi masa yang mendatang kan. Saya Maksudnya awal tadi awal itu gugup ini. Bahkan saya orang pertama yang bicara bahasa gugup, tapi ketika sudah mulai itu sudah enak, sudah mulai ngobrol. Bahkan yang enak itu di Pertamina tuh mereka tuh ajak kita ngobrol kayak teman, bukan kayak bukan fokus tidak. Mereka tuh ajak kita kayak teman bicara. mereka itu seperti mereka ingin akrab dengan kita supaya kita ini tidak gugup gitu. Jadi memang betul-betul tidak susah, tapi kita memang cuma harus aktif saja, harus aktif mencari tahu. Terus kalau dari tips lagi, kalau anggap dapat sistem kayak mereka pro dan kontra, kayak tim pro deh. Pro kalau kau menjawab pendapat untuk ini itu kau lihat waktu. Jangan, karena kalau kau harus bagaimana bisa kau jawab itu bisa sesuai waktu. Karena ketika kau bicara melebihi waktu itu dinilai juga, itu bahkan banyak kemarin itu di angkatan terus itu karena tidak ikut waktu kan moderator itu tidak ikut. Jadi belajar tugas moderator seperti apa, kontra seperti apa. Yang tadi saya bilang juga, biarpun ini pro dan kontra, tapi tidak debat, berdiskusi saja. Iya, jadi ya intinya kita cari tahu tahapan-tahapannya dulu, kemudian kita cari tahunya itu mungkin bisa di Google, bisa di angkatan-angkatan sebelumnya seperti itu. Harus aktif mencari tahu apa saja sih tahap-tahapannya seperti itu. Dan ini kan tadi kan dibilang ada organisasinya. Berarti di Poltek ini juga ada organisasi Sobinya juga. Betul. Oke, berarti kalau ada calon pendaftar mungkin yang di dalam organisasinya bakal membimbing juga. Iya betul, itu pasti banget karena kita ini butuh untuk calon penerima yang betul-betul aktif. Kita memang tidak menilai, tapi kita hanya membimbing mereka, memotivasi mereka supaya mereka itu bisa lebih aktif. Kalau ingin tanya-tanya silahkan. Karena beasiswa itu bukan kenapa kita mau bantu, karena ini untuk keberlanjutan potong beasiswa lebih banyak. Karena gini, kalau
Kotong tidak, anggaplah tidak penuhi kuota, anggaplah kuota kurang apalah, kuotanya 10 orang, terus yang daftar cuma 9, tuh. Nanti dari Pertamina bisa bilang potong kuotanya, karena lo pikir kotong kasih Poltek tapi lo tidak maksimalkan, tapi kuotanya kotong kasih kampus lain. Iya, bisa keluar dari kolek. Boleh, jadi Gitu. kotong berusaha supaya kotong pada hari ini kedepannya dapat lagi beasiswanya. Iya. Dan siapa tahu, Jadi harus saling membantu supaya kontraknya tuh tetap berjalan. dan siapa tahu kedepannya kuotanya ditambah, kan? Iya, gitu. kalau misalnya di kampus kita banyak yang aktif, banyak yang kayak iya Ikut. orang-orang yang aktif itu pasti nanti dari Pertamina sendiri Jadi mereka- evaluasi buat Tong juga. Terus kalau di kampus lain kayak lu lihat ada yang kurang, lo bakal ambil kuota dari kampus luar kasih kita, Iya. kasih kita. Itu. Jadi gimana? Itu kenapa harapan kita juga untuk adik-adik nanti ke depannya yang lolos juga, membina juga, supaya adik kita yang nanti kita masuk tahun depan, tahun lagi depan bisa dapat beasiswa juga. Dari pengalaman kakak-kakak ini toh yang sudah dapat beasiswa itu kira-kira apa nih saran buat calon-calon mahasiswa yang akan mendaftar tahun ini? Saran Sarannya? untuk proses-proses tahapannya. Iya. 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 Atau motivasinya begitu? Oh, oke. Jadi dalam Pertamina Foundation ini itu seperti tadi yang saya bilang ulang-ulang, Pertamina Foundation itu tidak hanya memberikan di bagian finansialnya seperti itu. Jadi mereka juga kasih pengalaman dan itu pengalaman yang betul-betul pasti baru bagi kita gitu. Karena kita akan dapat koneksi dari kampus-kampus lain dan dari situ kita saling di situ kita mungkin bisa menjalankan proyek sama-sama dari kampus lain seperti itu. Itu jadi kayak itu nilai lebihnya itu bukan cuma dari beasiswanya, bukan dari finansialnya. Jadi ada benefit-benefit lain gitu selain di finansialnya. Jadi memang saya sarankan ya, mungkin kalian bisa ikut seperti itu. Karena benefitnya itu selain itu kita punya teman dari luar kampus juga. Iya. Kayak kalau kayak kita biasa kalau lagi kita bertanya di grup besar kan kayak, ih kak gimana kak untuk daftarnya begini? Kalau kita ada kita dari kampus luar, kak gini loh, kalau kakak punya begini harus begini. Ih kita dapat teman dari luar. Iya, jadi dapat koneksi dari luar, kemudian koneksi dari kakak-kakak Pertamina Foundation seperti itu. Jadi memang betul-betul banyak benefitnya. Intinya motivasinya semangat, jangan pantang menyerah karena memang prosedurnya ribet. Tapi ketika percaya tidak, ketika sudah masuk itu seru. Iya. Seru sekali, banyak sekali tantangan, senang, sedih semuanya ada. Kita rasakan itu enak sekali. Iya, percaya kita saja. Itu tidak perlu pintar, tidak perlu cerdas. Yang penting kalian aktif, aktif mencari tahu tahap-tahapannya untuk menjadi calon penerima beasiswa. Oke, jadi sebagai calon pendaftar itu kan harus punya inisiatif diri ya, Iya. harus punya semangat dan tidak boleh gugup ya. Betul. Gugup itu kan wajar, Wajar. tapi tetap harus berani. Harus bisa kontrol diri ya, kontrol emosi. Oke guys, podcast kita kali ini benar-benar sangat inspiratif ya teman-teman, dari perjalanan beasiswa hingga kontribusi nyatanya untuk lingkungan ya. Nah, kita tuh jadi makin paham bahwa kesempatan ini tuh bukan cuma soal pendidikan, tapi juga bagaimana kita memberikan dampak positif untuk lingkungan sekitar kita. Ya, dan itu nggak lupa juga kita ucapkan terima kasih untuk Kak Rifa dan juga Kak Rizal yang telah berbagi cerita dan pengalaman mereka. Semoga dari cerita mereka ini kita dapat menginspirasi teman-teman semua, terutama untuk mahasiswa di luar sana yang mau mendaftar beasiswa ini dan Atau ikut mahasiswa berkontribusi dalam kegiatan beasiswa ini bersama Pertamina. Oke. Bye bye, sampai jumpa di podcast Dadah. selanjutnya.